santri, para murid yang dirahmati oleh Allah. Dulu saya juga seperti kalian belajar kitab, belajar Al-Quran, belajar semua, menghafalkan. Dulu tak pernah tahu gimana setelah dewasa mau kemana juga tak tahu. Yang penting berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Kami di Mekah juga begitu, menghafalkan kitab ini, kitab itu. Subat pun dulu kita hafalkan. Kitab apa dulu ya? Alfiyah kita hafalkan juga. Ada kita punya guru, salah satu guru kita ini namanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad Malang. Itu unik juga. Beliau guru senior kita. Itu kita diperintahkan bukan menghafalkan nazam atau syair ya, syair bukan. Tapi kitabnya Abuya suruh ngafalin. Di dalam kitab Mustalahul Hadits ya, kitab Mustalahul Hadits itu kita setoran sama beliau. Jadi menghafalkan kitab. Kalau umumnya di mana-mana kan nazuman gitu ya yang dihafal. Enggak, ini kitab dihafalkan. Nah, dulu begitu. Dan alhamdulillah itu semua barokah, juga kenang-kenangan barokah ya. Kita bisa mengerti. Maka dulu Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad itu memang orangnya di dalam berbahasa Arab, masya Allah, paling terfasih di kalangan murid-murid Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita masih kecil-kecil waktu itu selalu diadakan tebak-tebakan ya, tebakan juga ya, apa bahasa Arabnya ini, bahasa Arabnya itu, bahasa Arabnya. Jadi kita ini kalau mau ngaji sama beliau, ini kita menghafalkan kamus kita hafalkan. Dulu begitu, tak tahu mau jadi apa juga tak tahu. Nah, setelah besar, alhamdulillah disamping belajar kepada Abu Yasin Muhammad Maliki tentunya ya, juga pada masyayikh, ada yang dari Hadramut, dari Yaman Utara dan lain sebagainya, guru-guru kita. Saya punya guru juga namanya Syekh Ibrahim Al-Hausawi, orang Afrika ya. Masya Allah, beliau adalah termasuk ahli udaba atau ahli sastra yang luar biasa. Itu mengarang kitab namanya Ar-Rujula, saya masih ingat itu. Nah, kita baca dan kita hafalkan, begitu dulu. Subhanallah ya ikhwan, ternyata apa yang saya hafalkan dulu itu begitu saya sudah bermasyarakat, ini manfaatnya luar biasa. Paling tidak ya, kalau saya mau ceramah di mana itu ingat. Misalnya gini, apalagi sekarang musim Google ini, luar biasa juga ini syekh yang paling alim seluruh dunia namanya Syekh Google. Cari apa saja ada ya. Jangankan cuman ilmu gini, ilmu masak untuk ibu-ibu tahu. Ya? Nah, cuman manfaat bagi saya begini. Kalau misalnya saya ingin ceramah misalnya, terus saya cari tajuk. Saya ingat dulu menghafalkan satu syair, ya, atau satu riwayat, riwayat di dalam sejarah. Saya lupa, kan ini dalam perjalanan jauh. Tapi nama itu tak lupa. Misalnya saya ingin cerita, nanti saya cerita ya. Saya membawakan hikayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Misalnya ini, yang pernah tanding bersama Amr bin Abdiwud. Nah, misalnya, saya masih ingat karena dulu membaca, sirah itu membaca. Nah, tapi untuk murojaah, untuk mutola'ah lagi, kan tidak bawa kitabnya. Ya, tidak bawa kitabnya. Saya coba mencari rujukan di dalam Google ini, kan ada Al-Maktabah Syamilah dan lain sebagainya. Ambil.
Misalnya Amr bin Abdi Wud begitu. Mubaroza ma'a Ali bin Abi Thalib. Klik muncul. Oh iya, ingat lagi cerita yang dulu kita belajar sama guru-guru kita di pesantren, ya ada. Oh iya, ini ceritanya. Karena dulu waktu di pesantren kita membaca sama guru-guru kita, akhirnya ya ingat tinggal menceritakan ulang. Begitu ya. Ini manfaatnya kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh di pesantren. Kadang-kadang kita ini begini, tak tahu aku besok mau jadi apa di pesantren. Ya, mau apa? Tak tahu lah. Tapi Allah akan mengatur semuanya. Seperti saya pun sekarang, saya katakan sudah beberapa kali jumpa dengan Habib Abdurrahman. Itu juga gara-gara apa? Berkahnya ilmu pondok pesantren. Saya kalau sekolah di sekolah negeri, orang sini bilang cakap negeri. Sekolah kerajaan itu cuman sekolah dasar sama sekolah menengah. Sudah selesai berangkat ke pesantren. Gitu. Kalau di jumlah total saya belajar di pesantren yang betul-betul belajar seperti kalian ini 10 tahun. Walaupun di Mekah 8 tahun, tapi sebelumnya saya juga belajar di namanya Darut Tauhid di Malang 1 tahun. Kemudian saya memperdalami beberapa ilmu di ayah saya sendiri. Di ayah saya juga ada pesantren. Kalau di jumlah kurang lebih belajar di pesantren 10 tahun. Begitu ya. Ini menjadi ilmu tersendiri yang tadi banyak terekam di sini. Ilmu itu terekam di kepala. Suatu saat diperlukan, insya Allah akan muncul. Begitu. Hanya namanya orang. Saya pulang dari Mekah tahun 1991. Ini sudah 33 tahun. Ya, kadang ingat itu di buku tersebut. Nah, tadi saya bilang sama Habib, ada buku namanya Madkhalul Wusul. Saya dulu belajarnya sama Kiai Taifur Mawardi. Saya cakap barusan. Itu karangan namanya As-Sayyid Muhsin Al-Musawa. Ingat masih? Saya cakap barusan, Beb, itu bagus Beb, kitab Beb. Diajarkan sama anak-anak tentang usulul fikih. Tapi namanya orang kan kadang lupa ya. Nah, kita sekarang sudah dibantu oleh Al-Maktabah Syamilah dan lain sebagainya ya. Masih banyak di Google, cari kitab tersebut. Nah, begitu caranya ya. Tapi sekarang di masa belajar, di mana di pondok ini harus giat. Apa saja kita baca. Pelajaran-pelajaran dari guru-guru kita ulang, betul-betul dibaca dengan faham, melekat. Lekat di mana? Di otak kita. Begitu ya. Contoh dulu saya menghafalkan kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala perang Mubaroza bersama panggilan enak gitu ya, Amr bin Wud, namanya Abdul Wud. Namanya Abdul Wud, tapi orang Nusantara sulit biasanya Abdul Wud ya, Amr bin Wud.